Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Inun Hasana dari kelas HES3C Program Studi Hukum Ekonomi Syariah NIM 192111076. Dosen mata kuliah Dr. Muhammad Nasiruddin MA MAG, mata kuliah Usul Fikih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lafal dalalah jelas dan tidak jelas. Lafal dalalah jelas itu ada 4 macam, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Sedangkan lafal dalalah yang tidak jelas itu juga ada 4 macam, antara lain khafi, mushkil, mujmal, dan mutasyabih. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai lafal dalalah jelas lafziyah atau wadhiyah. Nah, lafal dalalah yang jelas ini macamnya yang pertama yaitu zahir. Zahir itu merupakan lafal yang memiliki dua kemungkinan makna, namun salah satu di antara keduanya lebih jelas. Nah, dengan kata lain yang dimaksud dengan zahir di sini yaitu mendengar fithah atau lafal untuk menjelaskan makna. Kemudian contohnya yaitu dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma atakumur rasulu fahudu wa ma nahakum anhu fantahu, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Nah, dari ayat tersebut yang dijelaskan itu bukan dari apa artinya tersebut, tetapi yang dimaksud itu yaitu bukan dalam pokok pembicaraannya. Yang menjadi pokok ialah harta rampasan yang diberikan oleh Rasul. Ketika dia membagi-bagikannya maka ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya maka hentikanlah. Nah, ayat tersebut begitu jelas artinya, yaitu keharusan menaati apa yang disuruh Rasul, baik mengenai apa yang disuruhnya dan apa yang dilarangnya, karena inilah yang mudah dipahami secara cepat dan mudah. Nah, yang kedua macamnya yaitu nas. Nas itu lafal yang menunjukkan artinya sebagai dalil yang tidak ada kemungkinan untuk ditakwil. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim wa ahallawahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, secara nasnya ayat tersebut bertujuan untuk menyatakan perbedaan nyata antara jual beli dengan riba sebagai sanggahan terhadap pendapat orang yang menganggapnya sama. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan keseluruhan ayat tersebut tanpa perlu ada bantuan penjelasan yang lain. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan macam dalalah yang jelas itu yaitu mufassar. Mufassar sendiri suatu lafal yang menunjukkan dengan sendirinya makna yang terinci yang tidak mungkin ditakwil, beda dengan nas yang tadi. Nah, kejelasan lafal mufassar ini ada kalanya disebabkan lafal itu sendiri yang telah menuntaskan penjelasannya. Nah, misalnya dalam suatu lafal telah ada penjelasan berupa jumlah tertentu yang tidak mungkin lagi ditambah atau dikurangi. Nah, contoh dari lafal ini adalah Quran surat An-Nur ayat 4 yang bunyinya wallazina yarmunal muhsanati summa lam yatu' bi arba'ati suhada afajiliduhum samanina jaldata wala takbalu lahum syahadatan abada, yang artinya dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Nah, dalam kalimat 80 kali dera ini merupakan lafal yang mufassar karena merupakan jumlah tertentu, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, lafal yang keempat yaitu lafal muhkam. Nah, muhkam di sini berartikan suatu lafal yang menunjukkan atas maknanya yang tidak mungkin menerima pembatalan, pergantian dan takwil karena dalilnya telah jelas dengan sendirinya. Contohnya yaitu pada Quran surat An-Nur ayat 4
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, yang artinya dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Nah, kata abada di sini selama-lamanya tersebut yang dalam ayat di atas menunjukkan bahwa tidak diterima kesaksiannya itu berlaku untuk selama-lamanya, dalam arti tidak dapat dicabut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai lafal jalalah tidak jelas atau ghairu wadhiha. Nah, yang pertama kahfi. Kahfi itu artinya lafal yang menunjukkan maknanya sebagai dalil yang jelas, tetapi dalam praktik maknanya atas bagian satuan mengandung kesamaan yang membutuhkan kepada analisa dan pemikiran. Nah, lafal kahfi jelas namun dalam berbagai kasus timbul kesamaran. Kesamaran ini muncul karena adanya kasus-kasus yang mempunyai satu nama khusus yang berlainan dengan yang disebutkan dengan lafalnya. Tambahan, kekurangan, atau penamaan yang berbeda menyebabkan kesamaran dan keserupaan. Nah, contohnya kahfi dalam hadis Nabi yang berbunyi la yarisul qatalulu, yang artinya pembunuh itu tidak berhak menerima warisan dari yang dibunuhnya. Di sini kalimah al-qatilulu atau yang artinya pembunuh dalam hadis di atas cukup jelas artinya dan tidak diragukan untuk menerapkan hukum terhalang dari hak warisan orang yang membunuh secara sengaja dan terencana. Akan tetapi, apakah lafal al-qatilulu pembunuh dan hukum halangan warisan itu dapat diberlakukan pula terhadap pembunuhan tersalah atau tidak sengaja? Pembunuhan bersebab pembunuhan bersama dilakukan secara bersama oleh lebih dari dua orang. Hal ini menjadi objek ijtihad para ulama mujtahid. Kemudian yang kedua yaitu muskil. Muskil itu berartikan bentuk lafal yang tidak menunjukkan kepada maksudnya tetapi dapat diketahui melalui korinah indikasi luar yang menjelaskan maksudnya. Nah, muskil sendiri mempunyai contoh pada Quran surat At-Talaq ayat 4 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashur wallai lam yahidun, yang artinya perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Quran surat At-Talaq ayat 4. Nah, pada ayat di atas atau pada Quran surat At-Talaq tersebut dijelaskan bahwa sebab dihitungnya 3 bulan masa idah karena tiadanya haid wanita yang ditalak. Oleh karena itu dapat ditetapkan bahwa pada dasarnya masa idah dihitung dengan haid. Kemudian yang ketiga yaitu mujmal, lafal yang tidak diketahui maksudnya kecuali dengan bantuan lafal lain. Nah, dari aspek ini mempunyai sifat yang berbeda dari yang ketiga tadi, yaitu pada muskil kahfi, maksudnya yang kedua tadi. Nah, di sini mujmal itu tidak mungkin diketahui rincinya dari lafalnya sendiri atau melalui penafsiran ijtihad fikih semata. Contoh pada mujmal ini yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasu bi anfusihin salasatu quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Menurut kesepakatan para ulama bahwasanya lafal quru merupakan lafal musytarak, bisa berarti haid ataupun suci. Pernyataan ini serupa dengan apa yang disebutkan di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit bahwa lafal quru artinya haid atau suci. Nah, yang terakhir, lafal dalalah yang tidak jelas yang terakhir itu adalah mutasyabih. Nah, mutasyabih di sini berarti kan lafal yang tidak ditunjukkan oleh lafalnya itu sendiri.
kepada maksudnya itu dan tidak terdapat indikasi luar yang menerangkannya. Hanya Allah yang mengetahuinya dan lafal tersebut tidak bisa diinterpretasikan. Sekian dari hasil apa yang saya paparkan tadi. Apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan dalam materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.